Gue lihat ada pihak lain yang mencoba untuk menunggangi perkara tersebut. Bang, kemarin kabarnya FA itu nggak jadi datang atau kabur ya? Gimana? Ya, jadi itu sebenarnya gue juga nggak paham bagaimana gitu ya. Yang pasti prosesnya itu adalah pada saat itu gue diundang di salah satu program televisi gitu ya, untuk menjadi salah satu narasumber di talk show tersebut, di acara diskusi tersebut gitu. Nah setelah gue diundang, gue kan tanya ya, biasalah kita kan nanya gitu, siapa sih yang diundang, siapa aja gitu loh. Disebutlah di sana ada si Agus gitu, ada FA katanya. Oh gitu, ya udah. Lalu katanya ada salah satu lagi kuasa hukum dari para donatur gitu ya, perwakilan para donatur atau koordinatornya para donatur. Ya sudah, oke. Kalau memang itu kebetulan saya secara resmi kan juga sudah ditunjuk oleh Novi sebagai salah satu tim kuasa hukumnya dia gitu. Jadi karena saya sudah diberikan kuasa itu, sehingga saya memiliki hak atau memiliki wewenang untuk berbicara di ruang publik, mewakili, memberikan pendapat gitu ya, memberikan opini hukum, pandangan hukum saya terhadap kasus Novi tersebut gitu. Ya udah, gue hadir gitu. Nah pas gue hadir, dateng, udah tuh gue ketemu sama kreatifnya. Pas gue ketemu sama kreatif, gue tanya lah sama kreatifnya, FA udah dateng gitu. Gue tanya, ada bang di ruang tunggu. Oh ya sudah, bilangin. Kok gue nggak dipertemukan? Gue udah tanya tuh, kok gue nggak dipertemukan? Gue mau ketemu nih sama si FA, gue bilangin. Biasanya kan kalau kita datang itu di satu ruang make up atau di mana gitu, itu pasti ketemu tuh kan. Kok nggak dipertemukan? Gue tanya kan, FA nggak mau ketemu bang, kata. Oh ya sudah. Gue kira itu akan terjadi di on the spot aja gitu. Nanti akan pada saat kita di program TV tersebut lagi live, nah ini duduk bareng begitu kan. Ternyata gue nggak lama ngelihat tiba-tiba semua sibuk nih para kreatif. Jadi tiba-tiba gerusak-gerusuk. Kenapa? Gue bilangin, gue nanya kan. Dia bilang katanya, aduh FA nggak mau ketemu lu bang katanya. FA nggak mau live diskusi sama lu. FA nggak mau debat sama lu katanya. FA nggak mau bicara sama lu, nggak mau ketemu lu, nggak mau kalau ada Pablo dia nggak mau katanya begitu. Dah gimana ceritanya bisa begitu? Bukannya dia sudah tahu kan sejak awal begitu ya? Iya, dia kira lu nggak datang katanya. Mungkin dia bilang begitu. Dia kira nggak datang. Oh ya sudah. Udahlah, gue bilangin. Apa yang harus dikhawatirkan? Gue tuh nggak ada masalah secara pribadi kan dengan FA. Gue sudah sampaikan. Urusan pribadi ya pribadi. Kita harus pisahkan. Di sini kita sebagai profesional advokat, profesional pengacara profesional, maka kita pada saat kita mendampingi satu klien, mendampingi suatu perkara, menjalankan suatu perkara, maka ya sudah kita harus bicara tentang substansi. Gini aja saya bilangin. Kalau memang FA tersebut agak khawatir nanti tiba-tiba di dalam acara live tersebut akan mengungkapkan hal-hal pribadi, saya bilang, saya sumpah demi Allah saya tidak akan melakukan hal itu. Saya adalah orang yang punya konsisten dengan omongan saya, dengan ucapan saya. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan akan saya pegang. Saya pastikan kita tidak akan berbicara di luar daripada konteks perkara kasus Novi dan Agus. Sudah, saya sampaikan itu gitu. Nah, gak lama dari itu, sekitar adalah setengah jam lah saya tunggu di ruangan VIP tersebut. Gak lama tiba-tiba kreatif datang. Bang, ayo bang, udah mulai katanya. Kita ke studio. Oke, saya jalan ke studio. Begitu sampai di studio, saya lihat studio kok kosong gitu. Studio kosong. Ternyata saya mendapatkan satu informasi yang sangat-sangat mengejutkan. FA membatalkan diri untuk hadir. FA membatalkan diri untuk menjadi narasumber di sana, dan dia minta seseorang lain mewakili dia, atau mungkin menjadi pendamping daripada Agus atau kuasa hukum daripada Agus di sana gitu. Gua nggak tahu alasannya apa, akan tetapi ada salah satu kreatif yang tiba-tiba ngomong sama gua, "Bang, Eva turun tadi tiba-tiba ribut-ribut, marah-marah dia," katanya. "Marah-marah kenapa?" "Marah-marah katanya dia nggak mau ada sepanggung sama abang, nggak mau satu frame sama abang, dia nggak mau ada diskusi dengan abang," katanya begitu. Dan tadi dia pas minta turun itu katanya dia minta dikawal oleh 2 orang security katanya gitu. Jadi dia minta dikawal sama security 2 orang gitu. Saya ingin sampaikan begini, saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu bukan preman. Saya itu bukan orang yang gerusak-gerusuk melakukan hal-hal yang di luar daripada ranah hukum. Jadi jangan pikir saya itu akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga nggak ada yang ditakutkan. Kita diskusi, kita sehat aja. Kalau kita punya pikiran, kita adalah orang-orang yang terdidik, maka ya sudah, kita bicara apa adanya saja. Kita bicara dalam konteks hukum saja. Kita bicara secara substansi dalam pokok perkara saja. Jangan keluar dari area yang memang sudah seharusnya kita bawakan di dalam proses pendampingan atau proses talk show dan lain-lain begitu.
Cuman kalau akhirnya dia tidak mau ketemu sama gua dan dengan alasan yang tidak jelas juga begitu ya. Ada satu kesan seolah-olah gua ini kasar, seolah-olah gua ini akan melakukan hal-hal yang brutal, seolah-olah gua akan melakukan sesuatu hal yang tidak dalam konteks substansi hukum begitu. Maka gua justru kecewa berat dengan apa yang dilakukan oleh FA gitu ya. Karena nggak nyangka aja gitu, kenapa FA harus seperti itu gitu. Kenapa FA tuh nggak dewasa lah gitu, dewasa dalam berpikir gitu ya. Jangan gerusak-gerusuk. Gue selalu bilang, kasus Novi Agus ini sudah mencapai titik temu sebenarnya. Kenapa? Titik temunya, ujungnya satu, pengobatan mata Agus. Clear. Yang diributkan adalah teknis. Menuju ke pengobatan mata Agus tersebut ada teknis gitu. Yang mana teknis tersebut sebenarnya dapat diselesaikan ketika kita duduk bareng. Ketika kita duduk bareng, berbicara, berkomunikasi sebagai makhluk sosial, maka itu akan menemukan jalan keluar. Nah, kalau nggak mau berkomunikasi masalah teknis, maka patut diduga dari orang-orang tertentu tidak menginginkan adanya perdamaian, tidak menginginkan adanya mediasi. Jangan rusak citra seorang pengacara, jangan rusak citra profesi yang mulia, jangan merusak citra advokat, yang mana advokat ini merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia dan hal tersebut sudah diakui. Jangan rusak. Kenapa? Intinya adalah begini, profesi advokat bukan berbicara tentang siapa menang, siapa kalah, siapa yang unggul, siapa yang terpuruk gitu. Enggak. Profesi advokat berbicara tentang sebuah kebenaran. Profesi advokat berbicara tentang sebuah keadilan. Kalau seorang advokat bisa menimbulkan suatu rekonsiliasi terhadap suatu perkara yang timbul, maka itulah yang baik. Bisa menciptakan sebuah mediasi yang indah, memiliki hasil yang tercapai, ujungnya tercapai, apa yang diharapkan oleh semua orang tercapai. Maka itulah sesungguhnya profesi yang mulia gitu loh. Jadi jangan bicara menang atau kalah gitu. Kalau FA merasa bahwa dirinya, oh kalian semua harus minta maaf, kami ini sepakat kalau memang hal itu bisa membuat keadaan menjadi kondusif gitu ya. Kalau hanya minta supaya FA itu diagung-agungkan, kalau minta cuman FA itu disanjung-sanjung, seolah-olah wah pokoknya FA paling hebat deh, FA paling keren deh, FA pokoknya udah ampun deh, kita udahlah gitu. Kalau cuman begitu doang, semua juga oke, bahkan seluruh masyarakat juga mau. Cuman apakah itu poinnya? Apakah FA itu sama seperti anak-anak yang ketika harus dibujuk-bujuk dulu, oh pinter, oh hebat, apakah harus seperti itu? Anda kan sudah dewasa, Anda kan punya pikiran. Ini hal yang sangat-sangat mudah untuk diselesaikan. Kenapa sih harus ditarik sedemikian panjang? Jangan lagi merusak citra daripada profesi advokat tersebut. Oke? Apalagi ada kesan sekarang di Indonesia terutama gitu ya. Ada satu bentuk persepsi orang. Banyak sekali oknum pengacara yang ketika menangani suatu perkara berharap perkara tersebut ditarik panjang gitu. Pengen perkara tersebut nggak ada habisnya. Perkara tersebut pengennya urusannya wah pokoknya melebar kemana-mana supaya jobnya semakin panjang, semakin dikenal orang, semakin banyak uangnya begitu ya, hasilnya juga semakin banyak. Jangan ada sampai persepsi masyarakat terhadap profesi advokat itu seperti itu, karena itu akan merusak citra daripada profesi advokat. Itu sih kurang lebih. Tapi Bang, saya mau juga nih, kurang lebih saya dengar katanya memang Agus itu pengen berdamai lah, memang sudah pengen nah sebenarnya apa sih yang bikin ini kok jadi manjang, jadi ada beres, apa sih? Ya. Itulah, makanya ini kan jadinya kisru, jadinya kacau. Agus ya kemarin pas gue ketemu, jujur aja hati gue luluh. Hati gue tuh langsung lemah sekali. Hati gue tuh langsung berasa seperti ada satu pukulan besar gitu. Aduh, andaikan gue yang ada di posisi Agus saat ini, gue mungkin tidak akan sekuat Agus gitu. Tapi dalam hal ini mungkin teman-teman harus garis bawahi. Gue lihat ada pihak lain yang mencoba untuk menunggangi perkara tersebut. Ada pihak lain yang mencoba untuk membuat perkara tersebut semakin panjang, membuat perkara tersebut semakin tidak ada habisnya. Ada pihak-pihak lain yang ingin menguasai uang tersebut, ingin menguasai penuh uang tersebut gitu, uang yang dimaksud tersebut, uang donasi tersebut, sehingga hal itu adalah hal-hal yang menurut gue tidak baik. Orang yang ingin menguasai itu, saya tidak mengatakan itu adalah kuasa hukumnya, akan tetapi gue kemarin pada saat live ada seseorang wanita, gue gak mau sebut namanya begitu ya, berkerudung, mungkin teman-teman netizen sudah bisa paham siapa orang tersebut. Dia tiba-tiba teriak di belakang, seolah-olah dia yang paling strength, dia yang paling ingin agar uang tersebut segera dikuasain oleh Agus. Dia yang menimbulkan kesan bahwa seolah-olah Agus harus menang atas uang donasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman akan paham betul bahwa siapa itu. Pesan gua untuk Agus dan Elmi istrinya, yang menjalani kehidupan ini adalah kalian. Jangan mau dipengaruhi oleh siapapun.
Ingat, kalau hanya memang urusan uang, penghidupan, dan lain-lain, intinya begini loh. Ketika Agus melakukan pengobatan mata, sembuh katakan, atau mungkin nggak sembuh pun akhirnya sudah mendingan, karena kan memang katanya ada vonis dokter yang katanya itu akan membuat Agus mengalami gangguan penglihatan secara permanen. Kalau memang itu terjadi pun, ada sisa uang. Uang tersebut juga tentunya akan diberikan kepada Agus, karena itu haknya Agus. Agus bisa pakai itu untuk penghidupan selanjutnya. Jadi ya tetap ini kembali lagi ke Agus. Yang dikhawatirkan bagi para donatur dan bagi Novi sendiri adalah, dari pihak yayasan sendiri adalah, uang tersebut belum dipakai untuk proses pengobatan atau penyembuhan. Uang tersebut sudah dipakai untuk hal-hal yang lain. Artinya tujuan atau hal-hal tersebut adalah hal-hal yang justru melindungi Agus. Justru hal-hal tersebut adalah upaya-upaya untuk melindungi Agus. Sebegitu besarnya lah rasa pertanggungjawaban, moralitas daripada Novi dan yayasan terhadap Agus. Jadi jangan sepotong-sepotong, jangan kamu itu Gus terlalu berpikir bahwa orang-orang yang ada di sekitar kamu saat ini adalah orang-orang yang mendukung kamu. Orang-orang di sekitar kamu ini adalah orang-orang yang akan membantu kamu di saat kamu terpuruk. Percaya sama saya, hari ini mereka bisa seperti itu karena kamu dikenal oleh Indonesia. Karena kamu saat ini dikenal oleh banyak orang. Kalau kamu tidak dikenal oleh banyak orang, mereka tidak akan lakukan itu. Saya berani jamin. Tapi hari ini kamu harus mengingat bahwa hari ini di Indonesia ini seluruh masyarakat kenal sama kamu karena siapa? Oke, jadi ini adalah pesan saya terhadap Agus. Gunakan hati nurani kamu. Kamu manusia, kamu punya hati, kamu punya pikiran yang kamu bisa gunakan untuk kamu renungkan seberapa baik, seberapa niatnya dari pihak yayasan dan Novi untuk menjaga agar kamu itu bisa segera melakukan pengobatan dan penyembuhan.